Perhatikan sini, saya agak cepat ya. Bapak dan Ibu, ini adalah manhaj Quran. Bukan metode si fulan atau si fulana, tidak, tapi kembali. Lihat sini. Ini sudah diajarkan jauh sebelum Nabi Muhammad. Sejak masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai meninggikan bangunan Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah supaya nanti Nabi di akhir zaman datang kepada kita, mengajarkan kita dengan prinsip-prinsip yang sudah didoakan oleh mereka. Dan ini manhaj para Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, lihat kalimatnya. Rabbana wab'ath fihim. Quran surah kedua ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, tolong nanti, mohon ya Allah, utuslah seorang rasul yang lahir dari lingkungan Ka'bah ini. Saya sudah pernah sampaikan, tidak ada satupun seorang nabi, rasul lahir di lingkungan Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Ka'bah itu kalau antum telusuri Hajar Aswad, masuk ke Bukit Safa, tembus ke pintu Babus Salam, lurus dari situ ada bangunan warna krem sekarang. Ya, di situ diduga kuat oleh para sejarawan tempat Nabi SAW dilahirkan. Ditulis Maktabah Qadimah, disamarkan jadi perpustakaan atau museum supaya tidak dikultuskan, karena tidak sedikit ada orang ke situ tiba-tiba sholatnya salah kiblat, Bu. Ya, Ka'bahnya ada, sampai ke sana salah kiblat, Ka'bahnya ada, tapi sholat mengarah ke tembok tadi, ya, di tempat Nabi SAW dilahirkan. Sampai sekarang ada di situ gambar orang sujud, orang ngelap-ngelap yang disilang begini besar, dan ada tulisan dilarang sholat menghadap ke arah sini, haram. Dalilnya di bawahnya ada. Itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Ya, artinya ada orang Indonesia yang pernah salah juga gitu kan. Baik. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia mustahil gitu kan, untuk apa gitu. Nah, baik. Nah, jadi siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan, saya pernah katakan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail, jaraknya ke Nabi Muhammad itu 29 sampai 30 generasi. Saking pentingnya manhaj belajar ini, itu beliau berdua sudah memohon kepada Allah supaya Rasul yang nanti lahir dan memberikan misi dakwah tidak keluar dari misi ini. 29 sampai 30 generasi, setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit, lihat, bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Apa di antara manhajnya? Satu, yatslu alaihim ayatika, mengajarkan umatnya pertama dengan dalil. Dalil disebut dengan ayat. Nih. Jadi setiap nabi yang lahir pasti ketika akan membimbing ibadah akan bersandar pada dalil. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu suhuf. Kita baca di surah Al-A'la ayat terakhirnya suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan Musa. Itu setiap kalimat-kalimatnya disebut dengan ayat. Ayat. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau menjadi dalil untuk ibadah, dinamakan oleh Al-Quran, langsung melalui firman Allah disebut dengan Quran, Al-Quran. Ya, lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu silahkan Anda cek. Setiap kalimat Quran, isi Al-Quran, itu pasti disebut dengan ayat. Silahkan Anda lihat. Setiap kalimat Quran, namanya bukan kalimat, tapi ayat. Bukankah Anda katakan, tadi baca berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Ya, An-Nisa berapa ayat? Yang dimaksud dengan ayat tidak sekedar ayat, tapi dalil. Ini landasan kita untuk mengerjakan ibadah. Ini poinnya. Ini aturan pertama. Nabi saja langsung diperintahkan oleh Al-Quran melalui dua orang Nabi, jangan pernah menunjukkan pada umatnya cara ibadah kecuali ada dalil keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat turun, sampaikan. Tidak ada ayat, gak usah kreatif. Di Nabi saja ketika akan ibadah terikat dengan dalil, apalagi kita yang bukan Nabi. Paham sampai sini? Ini kalimat yang pertama. Ini poinnya. Ini petunjuknya. Jadi tidak ada dalil, tidak dilakukan. Ada dalil, baru sampaikan. Karena itu kita membiasakan nanti sebelum kita mulai kita sampaikan. Ini dalilnya, ini pendalamannya, ini landasan kita. Sehingga ketika nanti dipersoalkan kita bisa menjawab. Dan ada ketenangan bagi kita untuk menyampaikannya dan mengerjakannya. Paham? Satu ini. Ya. Misal tentang sholat.
turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, tunaikan salat. Dan tunaikan salat dengan benar. Begitu turun ayat sampaikan Muhammad, ini ada perintah dari Allah salat. Dalilnya ada. Nabi pun ketika tidak ada keterangan perintah dari Allah itu tidak mengerjakan. Ya, kecuali mengikuti sunnah-sunnah sebelumnya. Sekarang perhatikan. Dalilnya ada sekarang. Tunaikan salat. Sudah bisa salat sekarang? Halo? Kalau tidak tahu katakan. Sudah, nggak usah banyak pikir, kelamaan. Sudah bisa salat sekarang? Belum. Belum, baru tahu. Baru tahu. Ingat ya, setiap belajar mesti ada dalil, kecuali menghapus. Ya, kalau menghapus nggak ada masalah. Ya. Tunggu petunjuk. Yang ini aja, Pak. Nah, sampai sini, sudah sampai situ. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada dalil, kerjakan. Persoalannya sekarang ayatnya turun, tunaikan sholat. Tapi bagaimana cara sholatnya? Jelas kan? Bagaimana cara sholatnya? Maka ayatnya teruskan. Wa yu'allimuhumul kitab. Ajarkan dalil-dalil tuntunan tadi yang telah tersusun. Lihat ini, bacaannya disebut dengan Quran, kalimatnya disebut dengan ayat. Kalau ini bacaan sudah tersusun dengan baik, rapi, tidak ada celahnya, maka disebut dengan kitab namanya. Makanya bahasa sekarang kitab disebut dengan buku. Sesuatu jadi buku kalau sudah tersusun rapi, sudah baik, tidak semrawut satu dengan yang lainnya. Di asal kata kitab itu asalnya bukan buku, tapi sesuatu yang tersusun dengan rapi. Dan satu-satunya susunan terapi sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti, yang langsung dijaga oleh Allah itu cuma Al-Quran. Al-Quran. Makanya ketika orang-orang saat turun Quran menuduh Nabi dengan tuduhan yang sangat dahsyat, kamu pendusta, kamu penipu, kamu penyair, maka turun bantahan dari Allah. Tidak pernah ada keraguan dari isi Quran ini, semuanya tersusun dengan rapi. Bahasa pertama kali bukan Quran tapi kitab. Quran surah kedua ayat kedua. Dzalikal kitab. Seolah Allah ingin menampilkan, hey, kitab ini susunannya rapi, tepat, baik, sempurna, nggak ada keraguan di dalamnya. Kalau kamu nggak percaya, silahkan bikin yang semisal ini. Ya, jaminannya langsung dari Allah. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Quran untuk jadi zikir dan kami yang jaga. Nggak mungkin ada kekurangan dan kesalahan di Quran. Silahkan Anda cek sampai hari ini. Salah titik saja itu pasti akan ditemukan. Silahkan cek. Ya. Apalagi sampai hilang 8 halaman itu kan. Ya, kemarin kan ada yang iseng-iseng demikian. Itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Nah, sekarang kalau sudah tersusun rapi ayat-ayatnya, sudah ada, bagaimana cara mengerjakannya? Turun perintah, Nabi ajarkan. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungannya. Maka masuk kepada praktikal, tata cara. Prakteknya. Di sini. Jadi dalil di Quran diterangkan oleh Nabi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bersumber dari Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan, takdir, sifat, sikap, itu disebut dengan hadis namanya. Jelas ya? Apa namanya? Nah, kalau Nabi sudah biasakan dan Nabi sendiri kerjakan dalam kehidupannya, singkatnya disebut dengan sunnah namanya. Apa namanya? Nah, jadi Nabi sendiri kerjakan, beliau ajarkan, beliau kerjakan. Disebut dengan apa? Sunnah. Saya mau tanya sekarang, Nabi sholat tidak? Sholat. Baik, Nabi diperintahkan tidak? Diperintahkan, beliau sendiri mengerjakan. Maka diistilahkan di sini tata cara kita mempraktekkan perintah sholat ini sesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka dipersingkat dalil, praktek, Al-Quran, sunnah. Paham sini? Baik. Jadi ketika kita akan menjadikan sholat kita sebagai ibadah, lihat, mau belajar, lihat dalilnya. Lihat prakteknya dari Nabi, seperti apa Nabi kerjakan. Awas, ini penting sekali nanti. Karena saya sudah pernah terangkan seorang bernama Khalad Az-Zuraiqi, Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Nanti di Subulus Salam juga bisa dikisahkan, halaman 167 nanti ya, di paragraf yang pertama baris yang ketiga. Di situ dikisahkan bagaimana seorang ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan sholat kembali karena salah dalam sholatnya. Secara singkat, karena dia belajar tidak seperti Nabi menunjukkannya. Diminta diulang. Dan saya sudah pernah kisahkan itu. Ya, ini poinnya. 3. Lihat sini, dalil ada. Cara diajarkan. Mohon izin sebentar, awas. Fokus ya, sekali lagi fokus. Lihat sini. Kalau cara itu, ada bacaan tidak? Yang ada bacaan angkat tangan.
Yang tidak ada angkat tangan. Antum maunya apa? Baik, kalau Nabi mengajarkan tata cara sholat, ada bacaannya? Ada. Bagaimana antum kalau tidak ada bacaan? Pasti ada bacaan, takbir Allahu Akbar, kan? Ada iftitah dan seterusnya. Baik, ada gerakan? Ada. Pasti ada gerakan. Ada bacaan, ada gerakan. Baik, lihat. Jadi ini yang dimaksudkan tata cara, berarti menunjuk pada gerakan dan bacaan. Indahnya Al-Quran tidak sampai situ. Belum selesai ayatnya. Kalau cuman sampai sini, berarti ibadah kita cuman formalitas. Cuman gerak, baca, gerak, baca, gerak, baca, selesai. Lihat ujungnya. Wal hikmah. Ajarkan esensinya. Hikmah. Maknanya. Esensi. Makna. Masya Allah. Ini aturannya teman-teman, ada 3 hal ini. Jadi ketika Anda belajar tentang dalilnya sudah ada, praktek sholat, ternyata sholat yang diinginkan oleh Quran itu bukan cuma membaca dan bergerak, bukan. Tapi lihat ini ya, lihat. Semua bacaan dan gerakan sholat itu ada hikmahnya. Ada maknanya. Jadi sejak berdiri sampai dengan salam, itu ada artinya. Ini bukan gerakan biasa, bukan. Makanya, kalau Anda baca semua kisah nanti, di zaman-zaman Nabi, yang pertama kali diajarkan sholat, diteruskan pada generasi setelahnya, Allahu Akbar. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada orang sholat memahami bacaan dan gerakannya ketika dipraktekkan, itu luar biasa. Ada dampak yang dahsyat yang merubah perilaku kehidupannya. Langsung itu. Di berdiri begini, ada maknanya. Kenapa tangannya mengangkat begini, ada maknanya. Kenapa bersedekap kiri duluan, baru kemudian kanan, dan tidak diputar begini, ada maknanya. Kenapa menghadap ke arah kiblat, ada maknanya. Sampai dengan ruku kenapa lurus, ada artinya. Kenapa sujudnya hanya 7 yang menempel, ada artinya. Sampai dengan salamnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau antum belajar tentang ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, apalagi sampai haji, pernah nggak belajar sampai ke maknanya? Jangan-jangan antum cuma belajar tentang baca, lakukan, baca, salam, sampai selesai. Tapi nggak pernah ngerti apa yang dilakukan. Termasuk sa'i, tawaf. Jangan-jangan cuma putar-putar saja, kenapa nggak ngerti? Kenapa kita harus 7 kali putar-putar? Kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa berhenti di Maqam Ibrahim? Kenapa Maqam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani bacaan kita bebas? Kenapa di Rukun Yamani berubah jadi Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah? Kenapa kemudian dimulai di Bukit Safa? Kenapa berhenti di Marwah? Kenapa di tengah-tengah kita bisa berlari-lari kecil untuk laki-laki, sedangkan perempuan cuma jalan-jalan cepat? Kenapa tahallul disebut dengan tahallul? Kenapa bukan halal? Dan seterusnya. Semua ada maknanya. Makanya hasilnya orang yang belajar dengan ini, hasilnya minimal wa yuzakkihim. 4. Orang yang benar ibadahnya, belajarnya sesuai dengan ini, wa yuzakkihim, minimal akan ada dampak kepada bersihnya hatinya, bening hati. Ini yang disebut dengan akhlak ulama sekarang. Akhlak. Ini hasilnya. Jadi kalau Anda benar belajarnya, nanti saya tunjukkan, kita pelajari berdasar keterangan para ulama. Kalau Anda benar belajarnya ini, kemudian mendapatkan pemahamannya, mengetahui maknanya, kata Quran paling minimal harusnya lahir ini. Silakan, tidak ada ibadah yang kita kerjakan kecuali muaranya salah satu hasilnya itu ini. Ya, contoh salat. Hasil dari salat apa kaitan dengan akhlak? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Antum hafal insyaallah pertengahannya, awalnya tidak, ujungnya lupa. Lihat ini awalnya, utslu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Pernah dengar ayat itu? Tidak. Baik, lihat pertengahannya. Innas sholata tanha. Tuh. Belum saya teruskan, sudah antum bisa teruskan. Ujungnya apa? Baik, siap. Saya ambil pertengahannya. Saya mulai dari awal supaya lengkap. Lihat, utslu ma wahya ilaika minal kitab. Kitab. Sebelum Anda sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari. Karena utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Lihat kata Quran. Sebelum Anda sholat, baca dulu ketentuan sholat yang telah tersusun rapi. Pahami itu semua. Setelah paham baru amalkan. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat dengan sempurna. Innas sholat, sungguh sholat yang dikerjakan dengan sempurna itu salah satu hasilnya tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor, jorok, caci maki, bully, pornografi, porno aksi, LGBT, itu semuanya masuk dalam fahsya.
Di mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor. Kalau ada orang sholat kata-katanya masih kotor, jorok, dan seterusnya, maka ada yang salah dalam sholatnya. Pasti ada yang keliru. Karena sholat yang benar menghasilkan ini. Mungkar ini, mohon maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri, korupsi, kolusi, berdusta, berselisih, merampok, membunuh, menghambat orang. Ya, cegah ambulan lewat, cegah macam-macam, nggak peduli. Mau antum Edi Cangkir, Asep Gayung dan sebagainya, nggak peduli. Antum salah. Salah. Ada yang keliru di situ. Mustahil. Mustahil bisa tembak orang, bunuh orang, bom orang dengan ajaran yang tidak dibenarkan. Itu mustahil. Mau menggunakan apapun, ya, mustahil ini. Jelas sampai sini? Jadi nggak mungkin ada orang sholat, baik laki-laki atau perempuan, apapun usahanya, ketika dia sholat melakukan tindakan yang buruk. Hanya karena jualan jilbab, ya maaf, ya ada masalah dengan jilbab yang lain, tiba-tiba nyeram air keras misalnya, nggak mungkin, mustahil. Jadi nggak ada hal-hal yang demikian, itu mustahil. Kalau orang sholatnya benar, paham sampai sini? Nah sekarang teman-teman sekalian, bapak dan ibu sekalian, sekarang kita kembalikan metode belajar kita ini dimintakan oleh Al-Quran sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mengikuti ini semua. Ternyata itu dibenarkan oleh Allah. Begitu zaman Nabi Muhammad diutus Rasulnya, turunlah ayat khusus untuk menegaskan doa dua Nabi tadi. Ada di Quran surah kedua ayat 151. Nah, ini penegasan dari ayat 129. Lihat ayatnya, bismillah. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah utus. Sekarang nabinya sudah diutus. Kalau tadi kan belum, 30 generasi sebelumnya. Sekarang diutus. Masya Allah. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa dikabulkan setelah berapa generasi? Masya Allah. Berapa lama waktunya? Lama banget, kan? Lama banget, luar biasa. Pertanyaan saya, apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengeluh? Tidak. Pernah nggak menangis? Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Pernah? Masya Allah. Berapa permintaan tadi? Ada 4 permintaan, baik ya? Dikabulkan setelah 30 generasi, ribuan tahun terlewati, bahkan sampai dengan meninggalnya. Dalam hidupnya pun tidak pernah mengeluh, tidak menangis. 2 orang nabi, sangat dekat dengan Allah. Bahkan Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah. Jaminan surga melekat pada keduanya. Gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bermohon kepada Allah, dikabulkan baru 30 generasi setelahnya. Tidak pernah mengeluh, nggak marah-marah, nggak pernah pesimis, nggak histeris, tidak menangis dan sebagainya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, nggak sedekat Ibrahim, belum ada jaminan surga, nggak ada istilah Khalilullah, bukan Abul Anbiya, ya Masya Allah. Kenapa baru 30 menit sudah mengeluh? Saya kan sudah sholat, ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Saya juga sudah puasa Syawal, ya Allah, walaupun asar saya buka. Misal, kenapa gitu kan? Jadi selalu ada hikmah. Jadi kalau ada doa yang belum terkabul, bukan nggak dikabulkan, ada hikmah yang kita mesti cari. Ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Baik, maka dikabulkan oleh Allah di ayat 151-nya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina dalil wa yuzakkikum akhlaq wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Bahkan ditambah 1, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan akan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Jadi intinya, saat kita akan belajar, kita mesti mengacu pada ketentuan ini. Apapun itu. 1, salat mesti ada dalil. Jadi kita keluarkan dalilnya. 2, lihat praktek Nabi. 3, temukan maknanya. Lalu kita ukur hasilnya di akhir. Ada evaluasi. Makanya nanti tolong setiap yang belajar dengan kami, mohon izin Pak ya Ibu, tolong diukur. Kalau ada perubahan pada kebaikan, berarti saya benar mengajar. Bukan benarnya karena saya, tapi ada petunjuk Allah pada kita semua. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan hasil ini, tolong tinggalkan saya. Cari guru lain. Mungkin itu lebih baik untuk membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Paham ya? Enggak, ini serius saya sampaikan. Nah sekarang pertanyaannya, kita akan mulai kajian kita. Sebelum memulai pada materinya, pertanyaan besarnya, dalil bisa kita temukan. Al-Qurannya ada? Ada, mushafnya ada. Pertanyaannya, dalam melihat dalil, kan memahaminya mesti seperti Nabi mengajarkan kan? Bahkan di Al-Bukhari nomor hadis 651, khusus tentang salat, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Sekarang pertanyaannya, pernah ada yang lihat Nabi? Di mimpi barangkali. Tidak. Mimpi aja belum tentu melihat, apalagi melihat secara fisik. Dari mana kemudian kita mesti melihat pelajaran itu?
Baik ya? Maka ditafsirkanlah kemudian oleh para ulama melalui keterangan Nabi, dihimpun di hadis Muslim yang tadi sudah terhapus sebagian. Ya, lihat hadis Muslim ada di jilid yang pertama. Saya sebutkan jilid pertama, yang saya maksudkan kitab Syarah An-Nawawinya. Ada 9 jilid. Cari jilid pertama, itu yang saya punya terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker, cetakan 2002. Antum lihat halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6. Posisi paling kiri sebelah atas, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini disimpulkan oleh beliau. Lihat kalimatnya, babul isnad minad din. Bab belajar tentang ketentuan agama itu, usahakan mesti tersambung sampai dengan ke Nabi. Jadi cari referensi-referensi yang menyambungkan kita pada pelajaran Nabi SAW. Paham sampai sini? Baik, maka dari itulah kemudian yang saya coba sampaikan, ini saya bawa beberapa referensi. Ini baru sebagian yang saya kemudian coba mampu bawakan. Ini ada yang versinya Arab sebetulnya, cuman saya berusaha mencari pakai bahasa Indonesia supaya mudah nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat. Nanti silahkan di akhir kalau ingin melihat, silahkan kami perkenankan. Ada yang bahasa Arab, ada yang banyak bahasa Indonesia. Saya coba cari, saya mencari ini sampai ke ujung daerah Pak. Ya, nanti ada 3 jenis. Saya contohkan begini, dalil itu sudah nggak susah karena mushaf ada. Tapi praktek kita coba tunjukkan. Misal, mohon izin ya. Ini yang karya Imam Al-Bukhari, sudah ada terjemahan. Di Imam Al-Bukhari pun sudah membuat turunan tentang fikih salat, bagaimana salat kita seperti Nabi. Zamannya Al-Bukhari, sudah beliau keluarkan. Nanti kemudian setelah itu, misal, ini ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengeluarkan bagaimana cara salatnya Nabi. Ini sifat salat pertama yang dituliskan dengan judul sifat salat Rasulullah, sifat salat Nabi. Ya. Kemudian dari sini nanti ada yang misal yang sering didengar Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ini sifat salat Nabi, ini terjemahan. Saya bawakan yang terjemah supaya mudah dipahami. Ya. Baik, jadi ini pun mengambil manfaat dari sini. Ini pun melihat dari sini. Jadi saling melengkapi antara ulama. Ini saling melengkapi, saling bersinergi. Ya, ini menarik, nanti kita ulas satu-satu. Kemudian ada lagi misalnya yang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian hari dipopulerkan oleh Syekh Utsaimin yang ketiga. Sebentar. Saya bawakan. Ya, barangkali ini ya, tidak ini di mobil, tidak sebagian terbawa, tapi ada di mobil. Saya bawakan, saya sudah cek ya, ada 22 buku yang saya bawakan. Sebelum ini ada Imam Asy-Syafi'i, sebelum Al-Bukhari. Asy-Syafi'i ini salaf. Ya, lahir tahun 150 Hijrah. Ini yang versinya Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Al-Bukhari, ini muridnya Asy-Syafi'i. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, turunan dari Hambali, ini pun Hambali. Ya, kemudian ini baru yang versi tata cara. Sekarang bagaimana melihat hikmahnya? Hikmahnya. Untuk hikmahnya nanti ada beberapa kitab. Misal, saya tunjukkan ada yang Asrarus Shalah, ini yang versi bahasa Arab. Nih. Jadi kenapa kita mesti berdiri, kenapa tegak, kenapa diatur, kenapa nggak boleh misalnya terlampau lebar atau terlalu rapat. Ditunjukkan maknanya di sini. Ya. Ada Nadharat fi Ma'anis Shalah, karangan Syekh Karim Muhammad Nasr, ini terjemahannya. Walaupun ada beberapa bagian yang harus disempurnakan lagi. Ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi begitu saya dapatkan ini, tata caranya bagaimana, kemudian hikmahnya seperti apa. Jadi kita nggak ngarang sendiri, kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu menafsirkan itu. Kita kumpulkan. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, bagaimana merujuknya? Maka kita kenali dulu kenapa beda pendapat. Antum pernah dengar Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, sebelumnya Imam Malik, sebelumnya Imam Abu Hanifah. Siapa mereka? Apa latar belakang yang menjadikan mereka berbeda? Nah, ini diantara kitabnya. Ini yang Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang Imam Abu Hanifah. Ini Imam Malik, ini Imam Asy-Syafi'i. Antum pelajari dulu ini, baca dulu. Setelah paham, oh ternyata ini prinsip Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih yang ini. Kenapa bismillahnya dijaharkan? Kenapa Imam Ahmad pilih disirkan? Kenapa Imam Malik tidak memilih tidak dibaca? Apa prinsip fikihnya? Temukan dasarnya di sini untuk biografinya. Lalu kemudian kalau ada persoalan-persoalan sampai yang persoalan kekinian, antum temukan nih Syekh Akhtani. Ya, kalau ingin dirangkum lagi menjadi lebih simpel, ini ada Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd. Ya. Kalau ingin hadis-hadisnya saja, ini ada Bulughul Maram. Ya, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang kitab bahasa Arabnya. Kemudian yang ini terjemahan yang bahasa Indonesia supaya antum memudahkan. Nanti kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang harus ditemukan dari mana, ini diantara contohnya. Beberapa kesalahan yang bisa kemudian didiskusikan, cari solusinya. Kemudian sholatnya sendirian atau berjamaah, mana yang paling bagus? Tahu dari mana?
Apa keutamaannya? Ini karya ulamanya, jadi kita bisa rujuk. Ya, kalau mau agak sedikit lebih tebal, ada fikih sunnahnya Said Sabiq, antum bisa dapatkan. Antum kadang sering dapatkan, oh ini mohon maaf, ini kok pakai wajah tuh, ini pakai ini pakai ini. Lalu klaimnya mengatakan ini karena ajaran ini, ajaran itu. Dari mana dapatnya? Gali. Jangan cuma kita mengeluarkan statement tapi tidak tahu dasarnya. Saya memberikan satu gambaran, jangan kita menilai perbuatan orang lain sebelum tahu alasannya. Ya, saya sampai mencari ke ujung Jawa, Pak, untuk menemukan kalimat wajah tu dan inni wajah tu. Karena ada pernah anak yang ikut belajar di salah satu sekolah, dia mengisi dengan salah satu doa iftitah atau istiftah, tiba-tiba tidak menggunakan seperti yang diajarkan gurunya, nilainya salah. Dari situ kisahnya, untuk membuktikan itu saja saya cari di 1235 hadis. Kemudian saya tunjukkan ke referensi sampai dapat ke ujung Jawa Tengah. Ini saya dapatkan bukunya, Fikih Tradisionalis. Apa alasannya gitu kan? Nanti kita lihat ya. Nah, ini Subulus Salamnya As-San'ani ya. Nah, ini yang Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin juga mengarang sifat salat Nabi. Ini ya. Yang populernya ini sudah dalam bahasa Indonesianya. Maksud saya bawakan ini semua supaya nanti kalau ada bertanya lagi, sebetulnya saya sudah ringankan semua ini. Jadi kalau kami belajar, itu saya mau bahas satu materi, ini saya jajarkan semuanya. Terus saya lihat, saya kumpulkan, terus saya buatkan satu PowerPoint untuk memudahkan. Ini maksudnya begini. Ayat Qur'annya seperti ini, pendapatnya seperti ini. Itu kami mudahkan. Tapi ada beberapa kalangan yang menduga bahwa itu pendapat pribadi. Makanya saya coba tunjukkan, silahkan tuh baca saja. Ya, nanti antum lihat satu-satu dan sebagainya. Nanti silahkan pelajari sendiri ya dan simpulkan gitu. Jadi ini baru 30% yang dibawa, belum buku lughahnya, belum buku hadis dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang nekat mengatakan, Ustaz kami pengen kajian kitab. Kalau antum pengen kajian kitab, kita baca semuanya. Tapi ini baru halaman itu kapan selesainya? Dia ada objek tertentu yang bisa keluarkan dengan mudah, sehingga kita mudah pahami dengan baik, dan bisa kita ambil kesimpulannya secara lebih fleksibel dan lebih meringankan kita semua. Paham sampai sini? Baik, kita belum mulai. Baik, kita mulai bahasan kita punya waktu sampai jam 10 kurang lebih. Jadi maksud saya, ini manhaj yang kita akan bawa. Kalau antum suka bertanya tentang buku, nanti di akhir silahkan. Kalau mau antum lihat, antum foto, antum cari sendiri ya. Baik, mohon silahkan cari sendiri, tapi mohon jangan simpulkan sendiri bacaan ini, karena tetap mesti ada guru yang menerangkan. Jelas ya? Baik, Alhamdulillah. Kita mulai bacaan kita. Nanti saya minta bantuan beberapa teman. Kalau nanti saya minta tolong lihat buku ini, halaman sekian, nanti untuk menunjukkan bahwa apa yang kita bahas ada di referensi yang dimaksudkan. Jelas sampai sini?